Halo para penghuni planet manapun, kembali lagi di Lazy Movie dan mari kita lanjutkan cerita dari Alien Saga dengan film berikutnya yang dirilis pada tahun 1986. Aliens. This time, it's war. Di tahun 2179, sebuah organisasi penyelamat luar angkasa tanpa sengaja menemukan pesawat pendaratan yang sebelumnya digunakan oleh Ripley serta kucingnya Jones untuk menyelamatkan diri dari Nostromo. Awalnya mereka mengira kalau pesawat ini adalah pesawat terbengkalai yang sudah ditinggalkan, hingga mereka kemudian dikejutkan dengan fakta kalau Ripley serta kucingnya ternyata masih hidup dan sedang tertidur di dalam pod Cyrosleep. Segera keduanya pun dibawa ke sebuah stasiun luar angkasa yang mengorbit planet Bumi. Ini adalah basis pangkalan umum yang biasa dipakai oleh sebagian besar organisasi luar angkasa, mulai dari Komisi Perdagangan hingga administrasi perpindahan koloni. Tidak lama setelahnya, Ripley akhirnya terbangun di ruang medis dan langsung dikunjungi oleh Carter Burke, seorang agen perwakilan dari Weyland Corporation yang mengungkapkan kalau Ripley sebenarnya telah tertidur selama 57 tahun. Ketika Ripley masih terkejut dengan fakta tersebut, tiba-tiba tubuhnya mulai mengejang. Para staf medis yang berusaha membantu seketika dikejutkan dengan sesuatu yang muncul dari dalam tubuh Ripley. Ripley kembali terbangun di ranjang medis dan segera menyadari kalau adegan itu hanyalah sebuah mimpi buruk. Beberapa waktu kemudian, Ripley yang sudah mulai pulih kembali didatangi oleh Carter yang ingin mempersiapkannya dalam menjalani sidang dewan. Weyland Corporation telah memulai penyelidikan formal dan ingin menginterogasi Ripley mengenai keterlibatannya dalam hancurnya pesawat Nostromo. Ripley dengan enggan menanggapi hal itu dan lebih tertarik untuk mendengar kabar tentang putrinya yang bernama Amanda. Mengejutkannya, Carter dengan ragu-ragu menyerahkan foto Amanda yang telah berusia 66 tahun. Dan lebih buruknya lagi, Amanda juga sudah meninggal akibat sebuah kanker yang dia derita. Tentu Ripley sangat terpukul dengan kebenaran ini, sebab dulu dia pernah berjanji kepada Amanda untuk segera pulang ke rumah guna merayakan ulang tahunnya yang ke-11 tahun. Selama penyelidikan, Ripley berusaha keras untuk meyakinkan para dewan tentang sifat berbahaya dari alien, serta potensi ancaman dari pesawat terbengkalai di Acheron yang masih menyimpan ratusan telur. Dia menjelaskan bahwa perintah yang diberikan oleh perusahaanlah yang mengakibatkan terbunuhnya para kru serta hancurnya pesawat Nostromo. Namun, para dewan skeptis dengan kesaksian tersebut, karena dari bukti-bukti yang ditemukan justru mengarah kepada Ripley yang telah dengan sengaja menghancurkan Nostromo. Bahkan karena tidak adanya bukti mengenai keberadaan alien, para dewan lantas menyimpulkan kalau Ripley memiliki mental yang tidak stabil. Meski begitu, para dewan tidak mengajukan tuntutan pidana, melainkan mencabut lisensi penerbangan Ripley lalu menyerahkannya ke bawah pengawasan psikiater. Saat Ripley bertanya mengapa tidak ada yang pergi ke Acheron untuk mengkonfirmasi ceritanya, Ripley segera dikejutkan dengan fakta yang cukup mencengangkan. Di mana selama 30 tahun terakhir, ternyata Acheron LV-426 telah dijadikan planet terraforming. Sehingga kini planetoid itu memiliki atmosfer yang membuat manusia bisa bernafas bebas untuk mengembangkan koloni baru. Sementara itu di markas koloni Acheron sendiri, ada dua karyawan perusahaan sedang mendiskusikan tugas baru mengenai perintah penyelidikan ke wilayah tertentu yang belum pernah dijelajahi sebelumnya. Perusahaan tidak pernah menyebut alasan mengapa mereka sangat tertarik dengan wilayah itu. Namun yang pasti, apapun yang ditemukan di sana bisa mereka klaim untuk mendapatkan uang tambahan. Segera seorang petugas lain mengunjungi wilayah yang dimaksud bersama dengan istri serta kedua anaknya. Di sana mereka dikejutkan dengan adanya pesawat asing terbengkalai, di mana pesawat ini adalah pesawat yang sama yang sebelumnya ditemukan oleh kru Nostromo. Merasa penasaran, pasangan suami istri itu pun memasuki pesawat tersebut. Namun beberapa saat kemudian, sang istri dengan panik kembali ke kendaraan untuk meminta bantuan melalui radio, karena suaminya sedang terbaring di tanah dengan makhluk yang menempel di wajahnya. Keesokan harinya, Ripley yang sedang merenung di apartemen kembali dikunjungi oleh Carter yang datang bersama dengan seorang marinir kolonial bernama Letnan Gorman. Carter memberitahu Ripley kalau mereka baru saja hilang kontak dengan markas koloni di Acheron. Dan khawatir kalau insiden ini tidak disebabkan oleh gangguan biasa, Weyland Corporation berencana mengirim satu skuadron marinir dan menjadikan Ripley sebagai penasihatnya.
Karena perusahaan tahu kalau Ripley pernah memiliki pengalaman pribadi dengan apapun yang terjadi di Acheron LV-426. Dan sebagai insentif lebih lanjut, Wayland Corporation juga telah setuju untuk mengembalikan lisensi Ripley sebagai petugas kalau dia bersedia ikut ke dalam misi ini. Pada awalnya, Ripley menolak karena selain masih trauma dengan kemunculan alien yang telah membunuh krunya, Ripley juga masih frustasi karena tidak ada seorang pun di perusahaan yang mempercayai ceritanya. Namun ketika mimpi buruknya terus berlanjut, Ripley akhirnya menyadari kalau tidak ikut ke dalam misi tersebut, dia tidak akan pernah bisa menemukan kedamaian. Setelah menghubungi Carter dan memastikan kalau tujuan mereka ke Acheron adalah untuk membunuh alien dan bukannya menangkap serta mempelajari mereka, Ripley akhirnya setuju untuk ikut ke dalam misi dan lantas pergi ke Acheron dengan menggunakan sebuah pesawat perang bernama USCSS Sulaco. Di dalamnya terdapat pasukan marinir kolonial bersenjata canggih yang dipimpin oleh Gorman. Singkatnya, setelah terbangun dari Sorrow Sleep, sersan veteran bernama Apon dengan cepat mengambil alih komando. Di sana, Ripley menemukan kalau sebagian besar marinir adalah orang-orang yang suka bercanda, tidak disiplin, dan tidak menganggap serius ancaman alien. Terlebih, para marinir tampaknya memiliki pendapat rendah tentang keberadaan Gorman yang dianggap belum berpengalaman. Ripley juga terlihat kecewa saat mengetahui kalau ada sebuah android bernama Bishop yang diikutkan ke dalam misi dan bertindak sebagai perwira sains. Dia tidak lagi mempercayai android semenjak peristiwa kelam yang dialami dengan Ash. Dan meski Bishop berusaha meyakinkan kalau android generasi terbaru telah didesain untuk tidak bisa menyakiti manusia, namun Ripley tetap marah dan menolak usaha Bishop untuk berteman dengannya. Ketika Sulaco mendekati orbit Acheron, Ripley berusaha memberitahu para marinir mengenai pengalamannya dengan alien yang dinamai sebagai Xenomorph. Namun, para marinir itu masih tidak disiplin dan bahkan mencemooh kemungkinan ancaman yang bisa ditimbulkan oleh makhluk tersebut. Segera setelah semua persenjataan disiapkan, para kru masuk ke dalam kendaraan angkut jelajah yang kemudian dibawa turun ke permukaan oleh pesawat pendaratan. Tidak ada masalah selama proses pendaratan ini, namun Gorman nampak terlihat tidak nyaman karena ini adalah misi keduanya terjun ke medan pertempuran. Di mana ungkapan tersebut seketika membuat para marinir semakin meremehkan Gorman karena menganggapnya kurang berpengalaman. Selang beberapa waktu kemudian, pesawat pendaratan terbang di atas markas koloni dan menunjukkan sebuah bangunan raksasa yang merupakan mesin pengolah atmosfer buatan Wayland Corporation. Dan setelah mendarat, tim segera dibagi menjadi dua kelompok untuk menyisir lokasi markas koloni yang terlihat cukup berantakan tanpa adanya tanda kehidupan yang tersisa. Sementara Gorman, Ripley, dan juga Carter menunggu di dalam mobil angkut jelajah sembari memantau situasi melalui kamera pengawas. Selain mendapati adanya sisa-sisa kerusakan akibat pertempuran sengit, para marinir juga menemukan lubang pada beberapa bagian lantai yang diakibatkan semacam zat korosif. Membuat Ripley menyadari kalau yang sedang mereka hadapi saat ini memanglah alien Xenomorph. Saat itu, karena tidak menemukan adanya pergerakan berbahaya, Gorman yang mengklaim kalau stasiun sudah aman lantas memutuskan untuk menyusul para marinir. Memasuki sebuah laboratorium medis, mereka akhirnya menemukan bukti tentang kebenaran dari cerita Ripley, di mana di dalam tabung-tabung statis terdapat beberapa organisme asing yang kita tahu kalau ini adalah facehugger. Bishop juga menemukan sebuah file yang menggambarkan upaya para dokter untuk melepaskan facehugger dari salah satu korbannya sebelum makhluk itu dapat menanamkan embrio alien. Namun sayang, usaha tersebut nyatanya tidak berjalan dengan baik dan justru mengakibatkan kematian pasien. Sementara Ripley dan yang lain membuat penemuan lebih mengejutkan, di mana mereka menemukan keberadaan seorang gadis kecil berusia 11 tahun yang berhasil selamat dari serangan alien dan terlihat cukup ketakutan dengan kedatangan para marinir. Meski begitu, gadis yang bernama Rebecca itu pun pada akhirnya berhasil didekati oleh Ripley dan mengungkapkan kalau kedua orang tuanya telah meninggal karena diserang oleh makhluk mengerikan. Para marinir yang melakukan pelacakan pada sensor identitas menemukan kalau seluruh penduduk koloni tampaknya sedang berkumpul di bawah menara pendingin utama yang terletak di dalam mesin pembuat atmosfer. Segera, Apon dan para marinir dikirim untuk memasuki fasilitas tersebut, sementara Gorman, Carter, Ripley, serta Rebecca tetap berada di dalam kendaraan guna memberikan koordinasi penyisiran. Saat turun ke dalam fasilitas, marinir menemukan struktur organik aneh seperti sarang yang kemungkinan dibuat oleh alien. Saat itu, Ripley menyadari kalau para marinir sedang berjalan di samping reaktor nuklir, di mana dengan senjata mereka yang dapat menembus lapis baja, tentunya ini akan dapat menimbulkan kerusakan serius yang bisa menyebabkan reaktor tersebut meledak.
Sehingga Gorman memerintahkan semua kru untuk melepaskan semua amunisi berkaliber tinggi guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Saat tim memasuki ruang bawah tanah, mereka menemukan sarang alien lain yang kali ini berisi mayat-mayat para koloni serta beberapa telur yang sudah terbuka. Ketika menyadari ada satu orang yang masih hidup, tim segera berusaha untuk melakukan pertolongan. Sayangnya mereka terlambat karena dari tubuh orang itu muncul satu sosok bayi alien. Dan meski para marinir bertindak cepat dengan membakar makhluk tersebut, namun kebisingan yang ditimbulkan justru memicu terbangunnya alien lebih besar yang mulai menyerang dari berbagai arah. Serangan kejutan yang tidak mampu diantisipasi ini terbukti membuat para marinir kebingungan karena tidak bisa mengetahui dari mana alien menyerang. Bahkan insiden ini juga mengakibatkan tewasnya beberapa prajurit serta memicu ledakan pada tas yang berisi amunisi berkaliber tinggi. Melihat Gorman yang sedang panik dan kebingungan untuk mengorganisir tim, Ripley lantas menjalankan mobil angkut jelajah untuk menjemput marinir yang tersisa. Pada awalnya, ada 4 prajurit yang bergerak menuju kendaraan. Namun sayang, salah satu di antara mereka tanpa sengaja terkena zat asam dari darah alien yang berhasil dilukai. Bahkan ketika pintu akan ditutup, ada alien lain yang berusaha menahan mereka. Senjata shotgun yang ditembakkan kepada makhluk itu membuat darah asamnya kembali mengenai prajurit lain. Meski begitu, pintu akhirnya berhasil ditutup dan Ripley dengan cepat membawa kendaraan keluar dari fasilitas. Dalam insiden itu, Gorman juga tidak sadarkan diri akibat kepalanya tertimpa benda mekanis. Dan segera setelah mencapai lokasi aman, tim menyadari kalau ada 2 anggota mereka yang nampaknya masih hidup karena sensor keberadaannya masih menyala. Namun Ripley meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, sebab 2 orang itu kemungkinan besar sudah dijadikan inang oleh alien. Sehingga Ripley lebih menyarankan untuk menghancurkan fasilitas itu menggunakan bom nuklir yang ditembakkan dari pesawat Sulaco yang ada di orbit. Ide itu sempat mendapat protes dari Carter. Karena selain fasilitas tersebut bernilai miliaran dolar, Carter juga nampaknya memiliki ketertarikan untuk menangkap alien lalu membawanya ke bumi guna dilakukan penelitian. Meski begitu, para marinir yang memegang komando lebih setuju dengan saran dari Ripley dan lantas memanggil pesawat pendaratan untuk melakukan penjemputan. Sayangnya ketika pesawat lepas landas dari tempatnya, tiba-tiba sesosok alien muncul di anjungan dan langsung membunuh sang pilot. Menyebabkan pesawat itu hilang kendali lalu jatuh menghantam kendaraan angkut jelajah dan meledak bersama persenjataan yang ada di dalamnya. Sekarang Ripley dan para kru yang tersisa benar-benar terdampar di permukaan planet tanpa ada jalan untuk bisa kembali ke Sulaco. Tidak memiliki pilihan lain, tim memutuskan untuk sementara berlindung di dalam fasilitas koloni guna memberikan perawatan kepada kru yang terluka. Lebih buruknya lagi, mereka juga hanya memiliki sedikit persenjataan serta beberapa senapan serbu otomatis jarak jauh yang bisa digunakan sebagai pertahanan terakhir. Tanpa membuang banyak waktu lagi, tim juga membuat barikade pertahanan dan menutup semua rute yang memungkinkan alien menyusup ke dalam fasilitas utama. Seluruh senapan serbu otomatis juga ditempatkan di lokasi-lokasi strategis yang kemungkinan besar akan dilalui oleh para alien. Seorang marinir bernama Hicks berusaha membangun kepercayaan pada Ripley dengan memberinya sebuah alat pelacak yang bisa menunjukkan lokasi Ripley dimanapun dia berada. Ripley kemudian pergi mengantar Rebecca yang pada awalnya menolak untuk tidur karena dia takut bermimpi buruk. Menyadari hal itu, Ripley lantas memberikan alat pelacak pemberian Hicks untuk membuat Rebecca merasa lebih aman. Selanjutnya, Ripley bergabung kembali dengan Bishop yang menemukan kalau darah asam alien ternyata akan dengan cepat menjadi netral setelah beberapa saat terpapar udara. Selain itu, mereka juga mendiskusikan perilaku alien yang cara reproduksinya menggunakan tubuh manusia sebagai inang untuk melahirkan alien xenomorph. Nah, jika facehugger berasal dari telur, lalu dari mana telur-telur itu berasal? Pertanyaan ini kemudian merujuk pada perilaku serangga seperti lebah yang memiliki ratu betina untuk menciptakan telur-telurnya. Sehingga tim mulai berasumsi kalau di dalam fasilitas ini kemungkinan besar ada alien betina dominan atau tepatnya ratu alien yang bertugas untuk melahirkan telur-telur tersebut. Ripley kemudian meminta Bishop untuk segera menghancurkan 2 facehugger yang ada di dalam tabung laboratorium. Namun Bishop menolak permintaan itu karena dia mendapat perintah khusus dari Carter yang memintanya untuk membiarkan facehugger tersebut tetap hidup.
Carter ingin membawa spesimen itu kembali ke bumi karena divisi persenjataan biologis telah menjanjikan upah bernilai jutaan dolar jika Carter bisa menyerahkan makhluk tersebut hidup-hidup. Dia bahkan membujuk Ripley untuk membantunya menyelundupkan facehugger melewati sistem karantina. Tentunya permintaan itu segera ditolak mentah-mentah oleh Ripley. Terlebih setelah dia mengetahui kalau Carter jugalah orang yang memberi perintah kepada petugas koloni Acheron untuk melakukan penyelidikan ke pesawat terbengkalai. Dalam konfrontasi ini, tiba-tiba alarm bahaya berbunyi yang menandakan kalau alien sudah mulai memasuki fasilitas. Sayangnya, meski tim telah memasang senapan serbu otomatis yang dilengkapi dengan ribuan peluru, nyatanya senjata tersebut tidak mampu menghentikan pergerakan para alien yang datang dengan jumlah sangat banyak. Selain itu, Bishop juga mengabarkan kalau reaktor nuklir di menara terraforming telah mengalami kerusakan dan diperkirakan akan meledak dalam waktu 4 jam ke depan. Sehingga satu-satunya kesempatan mereka untuk menyelamatkan diri adalah dengan memanggil pesawat pendaratan lain yang ada di Sulaco untuk turun secara otomatis. Namun masalahnya, menara sinyal berada di luar ruangan. Yang mana jika mereka pergi ke sana, tentu kemungkinan mereka tidak akan bisa selamat. Mengesampingkan kemungkinan-kemungkinan yang ada, Bishop akhirnya memutuskan kalau dialah yang akan pergi menuju menara sinyal dengan bergerak melalui pipa udara. Karena selain dia adalah android yang tidak mungkin bisa dijadikan inang oleh facehugger, Bishop juga merupakan satu-satunya kru yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pesawat pendaratan. Sementara itu, senapan serbu otomatis terakhir yang ada di lorong kedua tampaknya berhasil membuat para alien untuk sementara mundur dan menjauh dari fasilitas. Kesempatan ini lantas digunakan oleh para kru untuk mempersiapkan persenjataan serta melakukan pemeriksaan pada beberapa ruangan. Ripley sempat berpapasan dengan Gorman yang telah kembali sadar, sebelum kemudian dia pergi menuju ruangan Rebecca dan menemukan gadis itu tengah meringkuk di bawah ranjang. Alih-alih menemani Rebecca untuk menghilangkan ketakutannya, Ripley yang kelelahan justru tanpa sadar ikut tertidur di sampingnya. Sementara itu, Bishop akhirnya mencapai menara sinyal dan mulai melakukan prosedur mekanis untuk menurunkan sebuah pesawat pendaratan secara otomatis dari dalam Sulaco. Beberapa waktu kemudian, Ripley yang terbangun tiba-tiba mendapati ada 2 tabung yang sebelumnya berisi facehugger kini berada di ruangan itu dalam keadaan kosong. Segera Ripley membangunkan Rebecca bertepatan dengan munculnya seekor facehugger yang berusaha menyerang Ripley. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan sembari pergi menuju pintu keluar. Tapi anehnya, pintu tersebut ternyata terkunci dari luar. Tidak kehabisan akal, Ripley lantas memicu alat deteksi kebakaran yang seketika menyadarkan kru lain bahwa sesuatu sedang terjadi di ruangan Rebecca. Sehingga dengan bantuan dari para kru inilah, Ripley serta Rebecca akhirnya berhasil diselamatkan dari serangan 2 facehugger. Dengan cepat Ripley menyadari kalau Carter lah yang telah dengan sengaja melepaskan facehugger di ruangan tersebut. Karena jika facehugger bisa menanamkan benih ke dalam tubuh Ripley maupun Rebecca, Carter bisa dengan mudah membawa makhluk itu melewati sistem karantina dan menjualnya kepada divisi persenjataan biologis. Dan sepertinya Carter juga memiliki rencana untuk menyabotase marinir yang tersisa, guna menghilangkan saksi mata demi menjadi satu-satunya orang yang selamat yang kembali ke bumi. Sayangnya sebelum tim bisa memutuskan apa yang akan mereka lakukan pada Carter, tiba-tiba kelistrikan utama fasilitas menjadi padam bersama munculnya sesuatu di alat detektor. Hal ini membuat kru hanya bisa bersiaga dengan bergantung pada cahaya remang, serta alat detektor khusus yang menunjukkan sesuatu dalam jumlah banyak sedang bergerak ke arah mereka. Segera Hicks memerintahkan Vasquez untuk mengelas pintu demi mencegah para alien memasuki ruangan. Namun sialnya, ternyata alien tidak bergerak melalui lorong, melainkan merayap melalui ventilasi udara. Carter memanfaatkan keributan ini untuk melarikan diri, meski pada akhirnya Carter pun meninggal setelah tanpa sengaja bertemu dengan alien. Rebecca yang sangat familiar dengan fitur fasilitas segera mengarahkan kru yang tersisa untuk pergi melalui lubang ventilasi lain. Gorman bersama Vasquez yang berada di belakang dan sadar kalau mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyusul, lantas memutuskan untuk meledakkan diri mereka bersama para alien yang mengepung. Ledakan tersebut mengakibatkan Rebecca tanpa sengaja jatuh ke sebuah mesin rolling yang mengarahkannya ke saluran pembuangan. Hicks bersama Ripley segera menuruni tangga untuk berusaha mengejar Rebecca, meski pada akhirnya mereka terlambat karena Rebecca lebih dulu diseret oleh alien.
Meski begitu, Ripley menolak untuk menyerah karena dia yakin kalau alien tidak membunuh Rebecca, melainkan membawanya ke sarang untuk dijadikan inang facehugger. Segera Ripley bersama Hicks pergi menuju lift, namun di sana mereka sempat mendapat serangan dari alien yang membuat Hicks menderita luka parah akibat darah asam dari makhluk itu. Beruntung tepat ketika keluar dari pintu utama, mereka segera dijemput oleh Bishop yang datang dengan pesawat pendaratan. Namun, alih-alih memutuskan untuk pergi dari sana, Ripley justru meminta Bishop untuk membawanya ke lantai atas fasilitas demi menyelamatkan Rebecca. Setelah mendapat peringatan dari Bishop kalau mereka hanya memiliki waktu 19 menit, Ripley membawa beberapa persenjataan dan mulai menyusuri koridor fasilitas untuk pergi menuju sarang alien. Keluar dari lift, Ripley sempat berputus asa karena hanya menemukan gelang pelacak yang sebelumnya dia berikan kepada Rebecca. Namun bersama dengan itu, terdengar teriakan dari Rebecca yang mengembalikan semangat Ripley untuk terus bergerak. Beruntung, Ripley datang tepat waktu untuk membunuh para alien dan membawa Rebecca pergi dari sana. Beberapa ledakan yang muncul memaksa Ripley pergi ke arah berbeda, yang tanpa sengaja membawanya ke sebuah ruangan lain tempat di mana Ratu Alien menciptakan telur-telurnya. Tanpa membuang banyak waktu, Ripley segera membakar tempat itu dan melemparkan beberapa granat untuk menghancurkannya berkeping-keping. Tindakan ini memicu sang ratu terlepas dari sarangnya dan dengan marah mulai mengejar Ripley serta Rebecca yang berusaha kembali ke pesawat menggunakan lift. Namun sesampainya di sana, ternyata Bishop telah membawa pesawat pergi yang membuat Ripley marah dan sangat kecewa. Terlebih setelah sang ratu alien juga berhasil mengejar mereka sampai di tempat ini. Hingga ketika Ripley mulai menyerah dan bersiap menerima ajalnya, tiba-tiba pesawat muncul dari arah belakang, memberikan kesempatan bagi Ripley untuk melompat ke dalam bersama Rebecca. Yang pada akhirnya pesawat pun berhasil mengudara bersama dengan meledaknya fasilitas koloni Acheron LV-426. Sekembalinya di Sulaco, Bishop menjelaskan kalau sebelumnya platform yang menjadi landasan pesawat sangat tidak stabil, sehingga dia terpaksa harus menerbangkan pesawat sembari menunggu Ripley keluar. Yang pada akhirnya berkat bantuan dari Bishop inilah Ripley akhirnya percaya kalau Bishop berbeda dengan Ash dan sangat berterima kasih karena tidak meninggalkannya. Namun saat itu tiba-tiba Bishop ditusuk dari belakang oleh ekor dari sang ratu alien yang ternyata berhasil selamat setelah bersembunyi di bagian ceruk roda pesawat. Segera Ripley berlari ke arah lain untuk menghindarkannya dari mengejar Rebecca. Ripley juga menggunakan robot loader guna memberikan perlawanan serta memancing sang ratu alien untuk masuk ke dalam lubang airlock. Yang mana usaha ini pun pada akhirnya berhasil mengeluarkan sang ratu alien dari dalam Sulaco. Film diakhiri saat Ripley menempatkan Hicks serta tubuh Bishop yang tersisa ke dalam pod Cyrosleep. Dia juga meyakinkan Rebecca kalau kali ini dia bisa tidur nyenyak di pod Cyrosleep dalam perjalanan mereka menuju ke planet bumi. Dan begitulah kisah yang dibawakan oleh film Aliens yang dirilis pada tahun 1986. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka videonya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dan bye-bye.